Setelah Kimi no Na wa dan Tenkinoko, banyak orang tentu menunggu kehadiran Suzume no Tojimari. Mengesampingkan perdebatan mana yang lebih baik, kali ini kita akan membahas detail yang berhasil kita amati di film Suzume ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui Sosiabas dan bisa juga join jadi member untuk mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Terungkap di ending kalau wanita yang menemui Suzume kecil ketika dia tersesat di Ever After bukanlah ibunya melainkan dirinya dari masa depan. Adegan ini sebenarnya mengandung teori relativitas. Teori relativitas adalah teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Konsep dasar dari teori relativitas disusun oleh Albert Einstein. Intinya Ever After berada di luar ruang dan waktu, dengan begitu memungkinkan bagi dua Suzume dari waktu yang berbeda bertemu. Untuk Suzume kecil, dia seperti pergi ke masa depan, sementara untuk Suzume dewasa, dia pergi ke masa lalu. Kalau begitu, apa yang terjadi pada ibu Suzume? Seperti yang telah dijelaskan di film, ibu Suzume bekerja di rumah sakit, dan ketika Tohoku, kampung halaman Suzume, dilanda tsunami pada 11 Maret 2011, membuat ibunya yang masih di rumah sakit ikut menjadi korban. Film ini banyak sekali menyebut bencana tsunami di Tohoku, yang mungkin menjadi pukulan tersendiri bagi warga Jepang pada waktu itu. Dan seperti film-film sebelumnya, Makoto Shinkai memasukkan unsur mitologi Jepang ke Suzume, di mana cacing besar yang jadi penyebab bencana seperti gempa dalam mitologi Jepang disebut sebagai Namazu. Namazu merupakan seekor lele raksasa yang disegel Dewa Kashima di lapisan lumpur yang terletak di bawah permukaan tanah. Apabila segel Kashima melemah, Namazu akan berontak dan menimbulkan gempa dahsyat. Segel di film digambarkan sebagai pintu yang harus ditutup oleh penutup pintu. Singkatnya, cerita ini adalah cara orang Jepang melogikakan gempa bumi yang cukup sering terjadi di sana. Apalagi Namazu disegel dengan sebuah batu yang menjadi referensi untuk batu kunci di film Suzume ini. Dan itu juga jadi alasan kenapa ketika mau terjadi gempa, banyak hewan bertingkah aneh. Sebab seperti yang digambarkan di film, mereka bisa merasakan kehadiran cacing itu. Di atas hal-hal tadi, justru Makoto Shinkai ingin mengingatkan tentang indahnya sebuah memori pada penonton. Maka dari itu diperlihatkan taman bermain yang dulunya rame hingga sekarang sudah sepi, yang padahal dulu itu dipenuhi oleh kenangan bagi banyak orang di masa lalu. Selain itu, ada juga sekolah yang sudah tidak terpakai akibat gempa. Serta sebagai sebuah road movie, kita diajak menemui orang-orang dengan keseharian dan kehidupan yang berbeda. Uniknya, terdapat simbolisme baik dan buruk pada Sadaijin dan Daijin, tapi justru ketika berubah, mereka akan saling bertukar warna. Daijin yang awalnya putih menjadi hitam, Sadaijin yang awalnya hitam menjadi putih. Terakhir, Suzume memperlihatkan adanya sebab akibat di dunia ini. Dengan kata lain, tidak akan ada masa depan tanpa masa lalu dan sebaliknya. Tanpa Suzume dari masa depan, dirinya yang masih kecil tidak akan mendapatkan kursi itu, yang nanti akan dia gunakan di masa depan. Dan tanpa ada manusia yang menyebabkannya, bencana alam manapun tidak mungkin terjadi. Sebagai tambahan, Makoto Shinkai menyebut cerita pendek Super Frog Saves Tokyo dan novel Kafka on the Shore, yang keduanya karya dari Haruki Murakami, serta anime Kiki Delivery Service sebagai inspirasi besar bagi Suzume no Tojimari. Oke, gue akan sedikit ngoceh tentang film Suzume ini. Sayang sekali ya tidak ada cameo dari film-film sebelumnya. Hodaka dari Tenkinoko gak ada di sini. Gak ada juga reference kepada film-film sebelumnya, termasuk Kimi no Na wa yang sudah ditunggu oleh banyak orang. Lagu Red Wimps ada, tapi ya dibuat hanya begitu, hanya di ending itu pun gak bisa membuat sebuah adegan keren seperti layaknya film-film sebelumnya. Apalagi Kimi no Na wa dan Tenkinoko, terutama Kimi no Na wa sih. Dan terakhir gue bisa membahas kalau film ini mungkin terlihat aneh ketika boring ya. Mungkin boring saat beberapa adegannya itu terus diulang. Seperti kayak ini kan road movie, jadinya mereka membuat formulanya itu Suzume ketemu orang baru, menutup pintu, ketemu orang baru lagi, menutup pintu, dan sebegitu terus sampai akhir. Makanya mungkin kita bosan di film ini hanya melihat hal itu, tidak ada hal baru yang ditawarkan. Para karakternya juga jujur kelihatan tidak menarik sama sekali, tidak ada yang memorable. Mungkin yang memorable itu dua anak kembar, sisanya forgettable, gampang untuk dilupakan. Di lain semua itu sih
Suzume menghadirkan pengalaman yang menarik, apalagi ending kali ini tidak sekejam ending-ending sebelumnya yang dibikin tidak closure. Endingnya dibikin closure dan ditutup dengan baik. Dan jujur pasti adegan yang di ending ketika Suzume bertemu dirinya yang kecil itu benar-benar membuat film ini jauh lebih baik gitu loh ketika kita memandangnya. Setelah sebelumnya mungkin terasa boring dan terasa terburu-buru, apalagi tiba-tiba ada Sadaijin yang datang entah dari mana, padahal yang kita tahu hanya ada Daijin, tiba-tiba juga Daijin jadi baik. Ya, tapi keren. Untungnya Makoto Shinkai menghadirkan pertarungan antara dua monster, Sadaijin dan juga Daijin. Sadaijin melawan si cacing itu. Untungnya gitu kita melihat pertarungan yang jarang ada di film-filmnya sebelumnya. Dan mungkin itu review gue untuk melengkapi durasi karena sering diprotes, padahal gue namanya orang usaha kan, nambahin durasi di film kan wajar. Di video maksudnya, video YouTube kan wajar. Tapi masih banyak yang protes, makanya gue akan menambah durasi dengan membahas seperti ini. Mungkin itu pun masih belum cukup, tapi itu saja dari gue, dan mungkin kalian bisa tulis apa pendapat kalian tentang Suzume no Tojimari dan detail lain apa yang kalian lewatkan yang mungkin gue nggak masukkan di sini dan baru kalian tahu ketika baru menonton kedua kalinya atau ketiga kalinya.